yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Belajen, yang terhormat rekan-rekan guru serta CGP yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah semata sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama di kegiatan CGP Angkatan 9 Ibu Wiwi Nasyanti SPD. Tanpa lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus ke bumi kita ini, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Hari ini CGP Angkatan 9 Ibu Wiwi Nasyanti akan memaparkan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilakan kepada Ibu untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rahmania SPD. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Belajen, yang terhormat pula kepada ibu-ibu guru yang hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kita melakukan kegiatan pada hari ini, dan tentunya kepada guru-guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabiullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Nah, ibu-ibu guru yang hebat, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nasyanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 TK Pertiwi Belajen dari Kabupaten Merekan. Tujuan saya mengadakan diseminasi atau sosialisasi ini modul 1.4, yaitu memang tugas kita untuk melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada ibu-ibu guru hebat dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, karena ilmu apabila kita simpan sendiri tentunya tidak akan bermanfaat. Alangkah baiknya walaupun sedikit kita berbagi. Kemudian tujuan saya yang ketiga, saya mengadakan ini untuk melakukan kerjasama dengan ibu-ibu guru hebat, karena budaya positif ini akan kita lakukan di sekolah kita. Ya, seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini ada tujuan pendidikan. Tentunya kita harus tahu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya lakunya bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi ibu-ibu, untuk mencapai tujuan pendidikan ini tentulah salah satunya adalah kita harus menciptakan budaya positif itu di sekolah. Di sini ada kata-kata menuntun. Kira-kira dari pandangan ibu, kata menuntun itu maknanya apa di sini? Menuntun. Ya. Mengerahkan, mendorong, membimbing, beriringan atau membawa. Jadi tugas kita atau peran kita sebagai guru itu hanya dapat menuntun. Ya, menuntun tumbuh. Ya. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Hanya untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena sesungguhnya anak kita sudah ada dasarnya, ya, sudah ada dasarnya masing-masing, sudah ada bakatnya masing-masing, sudah ada jalan hidupnya masing-masing, dan mereka juga sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai seorang guru hanya untuk menuntun, ya, mengantarkan mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Misalnya dia akan menjadi seorang dokter nantinya. Tentulah dokter yang seperti kita harapkan, bukan dokter yang sombong, dokter yang tidak peduli sesama. Tapi yang kita harapkan di sini yaitu dokter yang peduli sesama manusia, sesama masyarakat. Jadi itulah tugas kita. Dan juga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu adalah seperti lahan pertanian, ya, di mana lahan itu adalah sekolah, kemudian padi atau benih adalah siswanya atau muridnya, dan petani itu adalah seorang guru. Apabila tanah itu sudah bagus, sudah subur, diletakkan benih yang sangat bagus, apakah padi itu akan tumbuh menjadi padi yang baik apabila tidak mendapat perlakuan yang baik dari petani itu? Kira-kira padi itu akan tumbuh, ibu-ibu? Tidak. Ya, mungkin tumbuh, mungkin juga tidak. Ya, walaupun tumbuh tapi tidak subur, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ibu-ibu guru yang hebat di sini, itulah tugas kita, menuntun, memberi tuntunan kepada anak-anak kita dengan memberikan pupuk, dengan menggemburkan tanah supaya padi yang tumbuh itu akan menjadi padi yang unggul. Nah, itulah pengantar yang pertama, yaitu tujuan utamanya adalah salah satunya menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada budaya positif. Nah, di sini apakah di sekolah kita sudah dilaksanakan budaya positif? Sudah, alhamdulillah. Ya, contohnya memberikan, contohnya itu menerapkan 5S ya. terhadap sekolah. Ya, seperti tiap pagi kita melaksanakan sapa, ya, kebiasaan-kebiasaan senyum, saling terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sampai di sekolah dia senang, ya, dia merasa disambut oleh guru-gurunya. Nah, apalagi ada kegiatan berbaris di depan kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu semua adalah budaya positif. Dan dari dulu kita sudah adakan di sekolah kita, ya, tapi kita tidak tahu apakah itu namanya budaya positif. Baru sekarang kita tahu, oh ini namanya budaya positif.
Tujuan dari budaya positif ini adalah untuk membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut, di sini ada konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 konsep ya dari budaya positif. Nah, di sini kita selaku guru penggerak belajar lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu. Namun di sini saya menyampaikan kepada ibu-ibu itu 1 jam ke depan. Ya, 1 jam ke depan. Jadi sehingga dari 7 poin ini nanti saya akan membacakan atau berbagi poin-poin besarnya saja. Dan selebihnya nanti kita berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Semuanya materinya sangat bagus, ya, sangat bagus menurut saya. Dan ada beberapa materi yang benar-benar menyentil kita, seperti menegur kita. Oh, selama ini kita belum menjadi guru yang sempurna rupanya. Terutama pada diri saya sendiri, karena ini juga baru dapat saya dapatkan ilmu ini dari mengikuti pendidikan ini, ya. Jadi belum semuanya saya terapkan di kelas. Jadi setelah ini mudah-mudahan ibu-ibu menerapkan juga di kelasnya masing-masing. Nah, kita lanjut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi inilah yang diharapkan, perubahan pembelajaran, perubahan paradigma belajar. Inilah yang kita harapkan supaya kita dapat merubah paradigma kita di sekolah, sehingga anak-anak itu datang ke sekolah dengan perasaan aman, nyaman, sehingga ia dapat mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian poin kedua, disiplin positif. Disiplin ini kita mengetahui anak-anak kita itu sebenarnya adalah disiplin karena gurunya, ya, karena kontrol gurunya, bukan dari murid itu sendiri. Ya, disiplin positif ini, tentunya itu kontrol dari, kenapa anak itu disiplin, karena adanya kontrol dari ibu guru, ya, bukan dari anak itu sendiri. Nah, ibu-ibu, di sini ada satu permainan. Permainannya adalah cobalah buka. Di sini berpasang-pasangan ya. Yang satu sebagai A, itu menggenggam. Kemudian yang satu mencoba untuk membuka, yaitu si B, ya, mencoba membuka genggaman tersebut. Jadi di dalam genggaman ini mungkin ada sesuatu yang sangat berharga, ada sesuatu yang rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Tetapi yang menjadi si B ini berusaha untuk membuka genggaman kita dengan cara membujuk, ya, kemudian dengan cara mengiming-imingi dia. Apabila masih juga tidak terbuka, ya mungkin juga ada kekerasan atau menghardik ataupun diancam dan lain-lain. Nah, jadi kalau ibu-ibu
apakah ibu-ibu akan membuka genggamannya masing-masing atau tidak? Apakah ingin membuka genggaman atau tidak? Ibu Rahma? Kalau menurut saya tidak akan membuka genggaman itu. Iya, alasannya karena apa? Karena di dalam tangan saya itu ada semacam rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Iya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu Rasmawati? Apakah Ibu Rasmawati akan membuka genggamannya? Jika seandainya Ibu Wiwinnya selalu membujuk, mengiming-imingi hadiah. Menurut saya, Ya. di dalam genggaman saya itu mungkin karena ada, misalnya ada ilmu yang saya simpan di sini, tapi ada teman yang ingin mengetahui ilmu itu yang dengan ilmu itu, karena mungkin ilmu yang saya genggam itu adalah ilmu yang positif untuk saya bagikan ke teman-teman. Jadi alangkah baiknya walaupun tanpa saya dihardik ataupun diintimidasi dengan uang, saya akan mencoba untuk membukanya. Oh, jadi Ibu Guru, Ibu Ros tetap membuka. Iya, menurut saya. Oke. Di sini ada dua kemungkinan, ya. Ibu Rahma tadi tidak mau membuka. Berarti Ibu Rahma tetap kokoh pada pendiriannya. Kemudian Ibu Rasmawati dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain, seperti itu, ya, dikontrol oleh orang lain. Apapun yang ada di luar, ada hadiah dan lain-lain, namun dia tetap menutup. Itu berarti dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi kalau dia membuka, tapi sebenarnya hatinya tidak mau membuka. Tapi karena diancam, diiming-imingi hadiah, diberi hadiah, makanya dia terpaksa membuka. Ya, itulah yang biasa terjadi di anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak kita ketika misalnya sedangkan apabila dia memilih membuka, dia tetap membuka, namun ia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Jadi atas iming-iming, atas hadiah takut dihukum, ya, makanya dia membuka genggamannya. Itulah yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita, ya. Kita memaksa anak didik kita untuk mengikuti apa yang ada pada diri kita. Sebenarnya itu padahal sebenarnya anak itu masih ingin menggenggam, tapi karena dia takut sama ibu gurunya, makanya dia membuka. Kemudian yang berikutnya di sini, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, ya. Teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti tadi dikaitkan dengan permainan kita. Jadi sebenarnya anak itu tidak mau, tapi kita paksa. Ayo duduk rapi, pandangan ke depan, dengarkan ibu. Kalau kalian tidak mendengar, kalian nanti tidak paham. Nah, setelah itu kita selesai menjelaskan anak-anak kira-kira paham atau enggak? Paham atau enggak? Belum tentu yang memahami karena dipaksa untuk duduk yang bagus. Benar sekali, Bu, ya. Karena belum tentu. Jadi anak yang mungkin paham, ya, yang paham mungkin dia senang apa yang dikontrol oleh ibu gurunya. Sedangkan anak yang diam hanya melihat
Hanya melihat belum tentu dia bisa jadi sebenarnya seperti saya. Biasanya saya seperti itu. Sebelum saya mengikuti pendidikan ini, saya masuk di CGP, saya selalu seperti itu. Itu yang saya terapkan di kelas. Coba perhatikan ibu guru, semua pandangannya ke depan, duduk yang rapi. Padahal sebenarnya itu belum tentu, itu memang budaya positif, tapi tidak bertahan lama. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kita selalu menguatkan anak-anak dengan nanti belajar sungguh-sungguh ya. Nanti kamu akan jadi pintar. Belajar sungguh-sungguh, nanti kamu bisa mengalahkan si A, mendapat juara 1. Ya, itu selalu kita lakukan kepada anak-anak. Nah, itu penguatan yang positif. Belum tentu hal yang itu mampu menguatkan karakter anak ataupun bermanfaat bagi anak. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini seringkali saya juga lakukan kepada anak saya pribadi, ya, dan juga anak-anak didik saya. Ya ampun, nak, orang tua kamu sudah capek-capek di rumah kerja, kamu di sini cuma main-main, datang di sekolah cuma main-main, ya. Itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Malahan kalau anak itu nangis, kita senang kali ya, membuat anak itu merasa bersalah. Padahal itu sebenarnya tidak efektif. Ya, mungkin hanya berlaku sebentar saja. Namun luka di hati anak itu akan bertahan lama. Karena dia merasa dirinya sangat buruk, telah membuat orang kecewa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini seringkali kita jumpai ada anak dua berantem. Sebenarnya ia masih kukuh pada pendiriannya masing-masing. Kita sebagai guru, supaya keadaannya aman, cepat minta maaf. Ya, supaya keadaannya aman, cepat minta maaf. Padahal anak satu itu masih menangis. Ya, yang satu lagi masih belum terima. Tapi kita suruh paksa, mereka untuk berdamai atau memaafkan. Akhirnya mereka memaafkan, melakukan apa yang ada pada diri kita, apa yang kita seperti itu. Banyak sekali. Iya, itulah ilusi guru mengontrol murid. Guru yang mengontrol murid. Nah, kemudian di sini ada kata disiplin positif. Apa makna disiplin? Kira-kira Ibu Guru, makna disiplin menurut pandangan Ibu? Disiplin ya, peraturan, misalnya disiplin peraturan. Ya, kita lihat apa makna disiplin. Di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, belajar. Namun di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin
berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar kan? Ketidaknyamanan. Apabila ada kata-kata disiplin, pasti kita merasa nyaman atau tidak? Kalau ada kata-kata disiplin, misalnya kita masuk ke bank dengan memakai masker, nyaman atau enggak? Tergantung dari peraturannya ya. Menurut saya mungkin secara pribadi mungkin tak nyaman. Iya, tak nyaman. Jadi kalau ada kata disiplin itu pasti kita merasa tidak nyaman. Bahkan terkadang bisa disiplin itu dikaitkan dengan hukuman. Iya, hukuman. Ya. Orang tua paling senang memasukkan anak-anaknya di sekolah yang penuh dengan disiplin. Ya sebenarnya itu. Ya disiplin. Ya berharap anak-anak itu akan patuh. Namun belum tentu yang seperti itu membuat anak-anak itu patuh karena ada peraturan ya. Nah kemudian inilah arti disiplin yang sebenarnya. Nah disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Contohnya, guna kita memakai masker, nilai untuk apa itu kita memakai masker? Nilainya, ya, nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan, ya, biar aman, ya. Ada juga yang biar aman. Kemudian dari nilai kebajikan itulah kita kita bisa memaknai nilai-nilai yang kita hargai, ya. Dari nilai kebajikan contohnya itu memakai masker, ya, nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Kemudian mencuci tangan itu, guna mencuci tangan itu untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi nilai kebajikan itulah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu tentang nilai kebajikan. Ya. Kita tidak memakai masker bukan karena takut ditangkap Satpol PP atau ditangkap polisi, tapi karena memang kita peduli untuk memakai masker untuk kesehatan. Ya. Nih kadang salah, ya, cepat nggak pakai helm karena di sana ada razia, karena di sana ada polisi. Jadi kita meminta anak itu untuk menggunakan helm karena ada razia, bukan karena mengerti akan nilai-nilai kebajikan. Kalau memakai helm itu nilai kebajikannya apa? Keselamatan, ya. Jadi ibu-ibu ini, ibu yang di sini menerapkan nilai-nilai yang lain, bukan nilai kebajikan. Dia menerapkan itu karena takut, ya. Kemudian ya, peraturan, iya. Di sini juga kita dilema.
Iya. Ya, kemudian kita lanjut yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah realitas, ya, realitas itu kebutuhan. Realitas setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi ibu-ibu, dalam materi ini kita selaku guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar dari anak didik kita, sehingga kita mampu untuk bertindak apa. Jadi di sini jangan sampai salah bertindak. Seperti yang tadi diumpamakan, petani misalnya, petani itu apabila tidak mengetahui bagaimana padi tersebut, tentulah ia akan salah. Misalnya, sebenarnya padi tersebut membutuhkan pupuk akar supaya panjang. Pupuk akar supaya panjang, tetapi petani tersebut memberi pupuk daun. Apakah akan bermanfaat? Apakah bermanfaat? Bermanfaat kalau padi itu membutuhkan pupuk akar supaya panjang, tapi petani ini memberikan pupuk daun. Apakah bermanfaat? Juga bermanfaat karena untuk merasa pertumbuhan daun, Ya, supaya tumbuh untuk menghasilkan buah nanti. ya, seperti itu. Jadi petani dan guru itu kita harus mengetahui dasar dari anak itu, apa yang dibutuhkan dari anak tersebut, ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu biasanya bersifat fisiologis. Contohnya sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Ya. Bagaimana anak-anak itu belajar baik kalau perutnya lapar? Di sini saya sering berpikir setelah membaca ini, saya bilang di sini kan bagaimana anak-anak itu belajar baik kalau perutnya lapar. Terus kalau tiba di sekolah orang tuanya lupa, iya. Kira-kira solusi kita apa? Di sini juga saya bingung sebenarnya. Karena kita juga ada jam aturan Ya, aturan di sekolah. seperti itu. Ada aturan, dilema. Ya, seperti itu. Belum tentunya Iya, jamnya. Iya. berarti tidak disiplin lagi. Itulah. Kemudian bagaimana ia berkreatif di sekolah, bertanggung jawab dan lain-lain apabila ia merasa takut berada di sekolah. Misalnya, melihat ibu guru saja udah takut. Melihat teman ini takut diancam. Katanya saya sering dibully. Ya, itu adalah kebutuhan dasar dari seorang anak. Jika ada anak yang seperti itu, berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan cinta, kasih sayang. Ya. Di sini anak-anak itu biasanya mencari perhatian kita, ya, supaya kita lebih perhatian kepadanya. Seringkali anak-anak kita seperti ini, ya, dia butuh kasih sayang, akhirnya meminta kita untuk lebih memperhatikan dia. Aduh, saya memakai baju baru, sepatu baru, kok ibu guru cuma cuek. Iya, biasa seperti itu. Ya, seperti itu contohnya. Membutuhkan kebutuhan dasar cinta, kasih sayang. Berarti anak itu butuh kasih sayang. Lalu yang ketiga, kesenangan. Apabila anak-anak kita merasa senang di sekolah,
di kelas, ia juga akan merasa senang di sekolah, senang belajar saat belajar. Ya, seperti contoh, kalau anak-anak kita lihat datang di sekolah cemberut, otomatis sampai pulang nanti anak-anak itu tetap kurang stabil, ya. Jadi apabila ia senang sama pembelajarannya, senang sama ibu gurunya, jadi kita sebagai guru pandai-pandai setiap hari, setiap pagi sebelum menyambut anak-anak kita senyum. Makanya itu, ya. Namun apabila ia tidak senang dengar suara ibu guru aja udah malas, udah takut, gak senang sama ibu gurunya, ya. Kita selalu sebelum belajar tentang ini kita selalu mengedepankan ibu guru. Apa-apa harus dengar ibu guru, ya. Apa-apa kita harus dengar ibu guru. Coba perhatikan ibu guru, anak-anak tidak mau yang seperti itu. Ya, jadi usahakan dalam belajar itu diselipkan kesenangan yang membuat anak-anak itu merasa gembira, ya. Dan menurut saya pribadi mungkin saya juga kurang dalam hal ini. Jadi mari sama-sama kita terapkan budaya positif menuntun anak supaya anak itu berkarakter. Setiap pagi senyum di depan pagar menyambut anak-anak kita, ya, seperti itu. Dan itu sudah sering kita lakukan setiap pagi, itu menjadi pembiasaan di sekolah kita. Kemudian berikut, di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira anak ini membutuhkan kebutuhan dasar apa? Tadi ini kebutuhan dasarnya. Ya, ini bertahan hidup. Kesenangan. Ya, kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Anak ini membutuhkan kasih sayang. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak ini? Kebebasan. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira anak ini membutuhkan apa? Ini penguasaan. Ya, contohnya seperti itu ibu-ibu, ya. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak ini, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak ini, supaya kita bisa bertindak. Oh, ini akan saya, anak ini perlu ini, butuh ini, ya, seperti itu. Terpotong.
Di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD Perman, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira anak ini membutuhkan perhatian, kasih sayang. Siapa tahu kita berikan perhatian dan diberikan penjelasan bahwa mengambil bekal teman-teman itu perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi Agus ini kan tidak membawa bekal. Tadi yang kebutuhan apa lagi tadi? Survival. Biasanya itu sandang, pangan, ya, bertahan hidup. Ya. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, di sini ada kebutuhan survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti tadi itu ada survival. Kemudian yang kedua kasih sayang. Teman Agus, jadi perhatikan Agus. Ya. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Pengusahaan. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti dia mau bebas. Ya. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti dia senang. Dia cuma iseng-iseng. Kalau dia cuma iseng-iseng berarti dia masuk di kebutuhan dasar kesenangan. Ini yang keempat. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi eksternalnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, berarti dia tidak nyaman karena menurutnya itu adalah hukuman. Ya, kemudian motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kira-kira motivasi eksternal dan motivasi internal, kira-kira yang mana yang lebih lebih ke budaya positif? Gimana? Untuk menghargai diri sendiri. Ya. Menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Iya, motivasi internal karena di sini saya akan menjadi ada motivasi tersendiri, ya, menghargai dirinya sendiri. Kalau yang di atas ya mungkin dia takut hukuman, takut dihukum apabila dia tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, dia cuma mengharapkan imbalan. Nah, di sini hukuman dan sanksi. Di sini ada kasus ya.
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Maaf Ibu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di kelas memegang ujung hidungnya. Ini termasuk hukuman atau sanksi? Ini hukuman atau sanksi? Sanksi, iya sanksi. Karena Pak Seno membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA tanpa menyelesaikan masalah, ya. Kemudian ini identitas gagal dan identitas berhasil. Ada hukuman disiplin. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi kalau hukuman. Kemudian kalau sanksi, sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi, di sini sebentar kita jelaskan restitusi ya. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Yang sanksinya tidak nyaman untuk murid, ya, anak untuk jangka waktu pendek, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Tidak terlalu jelas ya tulisannya, Bu. Kemudian di sini kita berlatih dulu. Oke, konsentrasi. Sebelum kita melanjut di sini, kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang siang, tepuk satu. Kalau saya bilang pagi, tepuk satu. Siang, dua. Malam, tidak bunyi. Kenapa tidak bunyi? Karena malam takut didengar sama orang. Orang sudah istirahat. Siang, siang, pagi, siang, malam. Berarti masih konsentrasi. Oke deh. Kita lanjut. Semangat. Ya, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini berlambat. Kan terjadi sanksi. Sanksi? Menyakitkan kalau hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang kedua, kita sebentar cocokkan. Ada sebentar jawabannya.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kata Durhama. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nggak ada. Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Tada! Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, yaitu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kenapa seperti ini ya tulisannya? Hukuman Tidak lari. Lari. Hukuman itu satu Iya. cara yang menyakitkan. Ya. Hukuman kalau sanksi itu yang Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ya. tidak menyakitkan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang ya hukuman karena menyakitkan. Murid diminta bertelanjang kaki ya hukuman. Kalau menyakitkan sakit. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan ya hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Kemudian di sini kita ada memasuki yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Inilah posisi kontrol guru. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, inilah 5 posisi kontrol guru. Coba dibaca-baca dulu. Kalau Ibu Rasmawati sudah bisa lihat? Ibu Rasma? Fokus sama jadi. Ya. Sebentar kita inilah dia. Semua 5 posisi kontrol. Penghukum. Tulisannya ya. Tidak terlalu jelas ya. Ibu Rahma sudah berkedip matanya. Di sini masih terang. Saya terang itu sama. Inilah dia 5 posisi kontrol. Kalau penghukum dengan pembuat orang bersalah itu identitas gagal. Kalau kita membuat anak itu, kita hukum anak itu dan membuat anak itu merasa bersalah. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, kita senang sekali membuat anak itu merasa bersalah. Ya, sudah paham ibu-ibu? Kemudian teman, pemantau itu identitas berhasil, ya, atau sukses. Kontrol dari luar, tapi teman atau pemantau itu termasuk kontrol dari luar. Berhasil tapi kontrol dari luar. Kemudian manajer itu adalah identitas berhasil atau sukses. Itu kontrol diri. Kalau posisinya ini manajer, seperti yang sudah pernah saya lakukan, sudah pernah video menghadapi kasus, ya, kasus di mana saya harus menjadi manajer. Jadi dengan menjadi manajer itu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan, ya. Ada sebentar contohnya, kalimatnya.
Ini pertanyaan, posisi kontrol guru, pertanyaan siapa yang mengatakan? Di situ ya, di posisi kontrol guru ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia masuk penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Berarti kita sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti dia masuk memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ya. Jadi di sini posisi manajer itu kita biarkan, maksudnya kita terapkan kepada anak itu, anak yang membuat salah tapi dia yang harus cari solusinya. Iya sendiri, bukan guru yang mencari solusi, tapi anak itu sendiri yang mencari solusinya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, biasanya kita mengacu pada peraturan kelas. Sekarang kita di CGP ini kita belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, seperti ini. Contoh keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Poin satu ini, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Berarti di sini kita tidak membeda-bedakan. Ya, karena kebetulan di sekolah kita adalah sekolah umum. Ada biasa diterima non-muslim dan ada juga muslim. Ya, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, seperti itu. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, di sini, bila kita mencari alasan-alasan kita memiliki peraturan-peraturan di kelas, maka kita perlu meninjau nilai-nilai kebajikan apa yang mendasarinya, ya. Nilai-nilai inilah yang telah menjadi keyakinan kelas. Misalnya, dulu kan kita memakai tidak boleh terlambat ke sekolah. Apakah dulu kalau peraturan itu? Ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tepat waktu itu termasuk keyakinan kelas. Apa lagi itu peraturan? Misalnya ya, harus tertib, harus ini dan harus itu. Kalau keyakinan kelas, misalnya kita saling menghargai sesama teman. Berarti kita saling menghargai, berarti kita tidak boleh memukul-mukul teman, tidak boleh ejek-ejek teman. Ya, tidak boleh stop bully. Ya, tidak boleh bully teman. Ya. Terus terang saya belum terlalu paham ini namanya keyakinan kelas, tapi setidaknya ada gambaran sedikit
Ini masalah keyakinan kelas. Di sekolah-sekolah lain keyakinan kelas itu dibuatkan poster. Jadi kita membuat keyakinan kelas kita itu bekerja sama dengan anak-anak. Ya, guru dengan anak-anak membuat keyakinan kelas, tapi sampai saat ini saya belum melaksanakan keyakinan kelas. Nah, di sini tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan lingkungan positif. Dari keyakinan kelas inilah akhirnya membentuk budaya positif. Ya, budaya positif. Nah, di sini ada perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, berarti dia masuk menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, itu termasuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan, keamanan. Itulah perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalimatnya lebih ke bersifat positif. Ya, bersifat positif. Maksudnya secara apa ya? Kalau yang peraturan itu secara umum. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, inilah contoh segitiga restitusi. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Ini Bu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini kalimatnya kalau kita mau menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita hadapi anak yang berkasus, anak yang sedang berkelahi, kita panggil mereka berdua, ya, panggil mereka berdua. Jadi jangan, artinya jangan, maksudnya ya menghakimi. Tidak ada yang salah di dua orang ini, tidak mencari kesalahan, namun untuk mencari solusi, memperbaiki. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu, kalimatnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, keyakinan kelas tadi ya, keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati.
Makanya kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas, tapi terus terang saya belum melakukannya di kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, inilah restitusi yang kita harus terapkan sebagai guru, seorang pendidik, ya, bukan menghakimi, tapi ya, anak yang bermasalah, anak yang mencari solusi. Kita lanjut yang di sini ya. Oh, semua ada. Jadi inilah tiba saatnya Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Moderator. Demikianlah pemaparan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Wiwi Hasyanti. Mudah-mudahan kedepannya saya selaku rekan gurunya mengucapkan terima kasih, mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan kedepannya kami dapat menerapkan di kelas masing-masing. Oke. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar SPD, rekan sejawat dari CGP Angkatan 9 Ibu Wiwin Hasyanti SPD. Hari ini saya akan memberikan umpan balik tentang sosialisasi budaya positif yang telah dipaparkan Ibu Wiwin Hasyanti SPD. Terima kasih kepada Ibu Wiwin Hasyanti. Saya mewakili rekan-rekan guru yang ada di TK Pertiwi Belajen. Saya terinspirasi dengan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Wiwin Hasyanti, dan terutama dalam pengembangan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa menerapkan budaya positif dan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.